Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sobat Alim Traveling di seluruh Indonesia. Selamat berjumpa kembali di channel ini dalam edisi jalan-jalan. Nah sobat semua, pada kesempatan kali ini Mimin akan jalan-jalan di Ring Road Kota Banda Aceh. Sekarang ini startnya dari Jalan Matai di daerah Ketapang, Kabupaten Aceh Besar. Nah, daerah ini berhampiran langsung dengan Kota Banda Aceh, di mana yang di depan itu di persimpangan lampu merah, yang di seberang itu sudah Kota Banda Aceh. Oke, ngantri sebentar karena masih lampu merah. Ini kalau yang ke kiri itu menuju ke lintas barat ke arah Melaboh Calang. Kalau yang lurus menuju ke pusat kota Banda Aceh, dan Mimin sekarang akan belok kanan di Ring Road Kota Banda Aceh. Jalan Ring Road ini namanya Jalan Soekarno-Hatta. Jalan ini cukup lebar dan lurus. Di sepanjang jalan Ring Road ini didominasi oleh deretan pertokoan, ruko-ruko, kios, dan beberapa bangunan besar seperti showroom mobil, ada rumah sakit, ada hotel, ada SPBU, dan lain-lain. Nah, ini sebelah kiri merupakan showroom dari Mitsubishi. Oke sobat semua, kita terus lanjut ke arah Lambaro, terus lanjut ke arah Blang Bintang. Pagi ini sekitar jam 9 hari Minggu tanggal 1 Desember 2024. Oke sobat semua, kita terus melaju, jalan cukup lancar dan sedikit agak sepi ya, jadi bisa agak kenceng, tapi tetap harus berhati-hati. Nah ini sepanjang jalan kanan kiri rata-rata bangunan dari ruko ya sobat ya. Ada Indomaret. Terus nggak jauh lagi di sebelah kiri itu, sebelah kanan ada showroom Isuzu dan Daihatsu. Kemudian di depan sebentar lagi, nah ini ada showroom dari Hyundai. Sebelah kiri ada SPBU. Lanjut sebelah kiri ada Warkop Semea. Ada stasiun kopi. Kemudian sebelah kiri ada rumah sakit Meuraksa. Ini sini belum tentu sebulan sekali. Oke sobat semua, kita lanjut terus. Sebentar lagi akan sampai di lampu merah Lampenerut. Oh iya, just info ya sobat, untuk di kota Banda Aceh dan sekitarnya, di bagian median jalan ini yang di tengah yang ada rumputnya, ini kebanyakan ditanami dengan pohon asam Jawa. Dan kalau Mimin lihat, sepertinya di Aceh ini cocok untuk berkebun asam Jawa ya. Biasanya buahnya sangat lebat, dan nanti kalau pas buah asam Jawanya saatnya udah matang, banyak berjatuhan di jalan dan banyak diambil oleh warga sekitar. Oke sobat semua, ini sebelah kiri ada showroom mobil Hino, ada showroom mobil dari Nissan. Cukup banyak ternyata di Ring Road Kota Banda Aceh ini, di Jalan Soekarno-Hatta. Kalau nggak salah ada showroom Isuzu, Mitsubishi, Daihatsu, Hyundai, Hino, dan Nissan. Cukup banyak juga ya. Nah ini sudah mulai padat di sebelum lampu merah simpang Lampenerut. Ini kalau yang ke kiri
dekat Alfamart bisa menuju ke Stadion Harapan Bangsa. Yang ke kanan itu bisa ke Taman Wisata Taman Rusa kalau nggak salah namanya. Dan Mimin akan terus lurus menuju ke Lambaro. Nah, di sini cukup padat lalu lintasnya. Tetap berhati-hati, fokus ke depan. Kemudian ini di sebelah kiri ada swalayan besar namanya ZKR Swalayan. Kemudian ada sekolah SD. Kalau dalam kota mah kayak gini. Lanjut di depannya ada sekolah SMP. Iya dalam kota kan. Dan nggak lama lagi ke depan akan ketemu lampu merah di pertigaan. Untuk yang ke kiri itu menuju ke Batoh, ke pusat kota Banda Aceh. Kemudian Mimin akan terus lurus menuju arah Lambaro. Oh ya, bagi sobat semua yang ingin ke terminal bus antar kota antar provinsi dari arah Mimin sekarang ini, yaitu belok ke kiri dari lampu merah ini, karena terminal akap kota Banda Aceh itu berada di dalam kota ya, bukan di pinggiran. Nah, ini yang Mimin agak beda melihat terminal akap di Banda Aceh ini letaknya di dalam kota. Dan Mimin lihat bus-bus dan truk itu di kota Banda Aceh masih bisa masuk ke dalam kota. Beda halnya yang seperti Mimin lihat di Medan, di Pekanbaru ataupun di Palembang. Silahkan komen ya bagi yang tahu tentang kenapa bus dan truk itu masih diperbolehkan masuk di dalam kota. Apakah di sini karena belum begitu padat, jadi kendaraan besar seperti bus dan truk boleh masuk ke dalam kota, atau seperti apa? Boleh komen sobat ya, karena yang hal ini Mimin kurang tahu pastinya, cuman agak beda yang Mimin lihat dengan kota besar lainnya. Oke, lanjut lagi. Terus di ring road menuju ke Lambaro dan Blang Bintang. Cerah cuaca ya. Mau makan di Bangis ya? Hah? Bangis yang mana tuh? Ada sare. Ada sare. Oh, kayaknya pernah dengar lah itu. Mungkin ada kalau nggak mau tahu. Oh iya, pernah di. Yang bagas drone itu kan aku 1A atau masuk 1B juga? Apa? Yang di drone sama bagas biasanya? Kalau banyak kebutuhannya 1A 1B ya. Satu. Ini paling cuma ini aja, himpunan di ST8 itu dari 8 sampai 24 apa. Oh, bukan, berarti yang penting ini ya masuk sesi satu ya, bukan aja ya. Sesi 1. Oh, gitu. Cara kerjaan jobku nggak jelas. Bak umum all seksi malah. Ini banyak pengalaman ya. Kontrak sesi 1 dokumentasi sesi 1 udah melewati kontrak ya, itu tadi maksudnya secara kontrak kerja di 1A tapi jadinya sampai ke 1B ya kan. Tapi kan itu aku di sini kan sebelum pecah seksi itu kita. Jadi emang udah seksi 1B itu aku yang dokumentasi dari dulu memang. Kayak dulu waktu pertama kan all seksi waktu masih di Blang Bintang. Waktu masih jadi koordinator seberapa instruktur kan. Jadi dari sesi 4 masuk aku yang ngecek, sesi 2 masuk aku yang ngecek, sesi 3 masuk sesi all seksi dulu.
memang nggak gambar, khusus ngecek aja dulu. Tapi kan beberapa seksi masuk terus, seksi 5, 6. Yang belum waktu itu seksi ini lah satu. Sekarang udah seksi 1A. Sekarang udah kembali gambar lagi. Dan sekarang udah dengan teknologi yang terbaru, yang lama udah mau sistem cat udah mau hilang, masuk ke BIM semua. Kalau ngeliat loker itu dimanapun grup WA atau apa yang di share pasti mencantumkan khusus untuk desain tuh ya, Rapid Civil 3D masuk ya. Kalau gedung wajib di Rapid tuh selalu dicantumkan. Oh berarti ya itu kami para GS pun juga harus bisa BIM berarti. Ya betul. Kalau nggak tersingkir nanti. Karena kan kami sekarang baik. Oke sobat semuanya, ini sampai di bundaran Lambaro dan Mimin akan terus lurus menuju ke Belang Bintang. Karena gini, di BIM itu memang awalnya tuh untuk proses awal tuh apa ya, agak susah ya kan. Tapi dia tuh reportnya selain mengeluarkan dia desainnya, bentuk visualnya, keluarkan volumenya, keluarkan bahannya gitu. Jadi kayak udah merangkap apa namanya ya, banyak kerjaan. Dan itu kan kalau dulu sebelumnya kan kayak volume bahan tuh kan QS kan, ini udah masuk ke desain. Nah kalau sempat itu yang di bagian sipil nggak update di itu ya kegeser bisa gitu. Iya, nggak perlu ada QS lagi. Makanya itu iya benar, harus bisa juga itu. Nah ini aku juga belum sempat mendalami yang Civil 3D karena masih ngapain Rapid nih kan, struktur kan. Pengennya bisa dua-duanya. Jadi ini ya